Wah teman-teman, ternyata lampu saya trouble ya. Sama sekali nggak terang, redup, dan saya nggak sadar ini sedari tadi. Jadi saya harus pulang gelap-gelapan ini. Oke, selamat sore teman-teman. Hari ini saya akan motoran lagi. Kalau kemarin kita motoran ke Pangalengan, sekarang masih sama-sama di selatan. Tapi saya sekarang akan ke Ciwidey ya teman-teman. Kebetulan tadi pagi mendung sampai sore, lalu ada hujan ya, hujan cukup besar tadi, dan menjelang ke maghrib sekarang dari jam 4 tadi hujannya reda teman-teman, dan di sini juga cukup cerah ya, terang dan kering ya. Di sini aspalnya kering juga. Berarti di sini belum dilanda hujan mungkin. Kalau di Bandung tadi udah hujan. Kita udah ada di Soreang ya teman-teman. Ini udah mau naik sih, udah tinggal lewatin pasar, lalu jalan Sadu, lalu kita tinggal naik ke Ciwidey. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Nah, teman-teman, saya sudah ada di Jalan Sadu ya. Ini tinggal naik ke atas. Kalau ke kiri adalah kembali ke Soreang atau ke Banjaran ya, atau ke Pangalengan, bisa lewat situ. Sekarang kita akan lanjut. Ini Jalan Sadu. Bentar lagi udah tinggal nanjak nih teman-teman.
udah masuk Ciwidey. Nah, jadi teman-teman, di sebelah kanan itu adalah persawahan ya. Persawahan itu juga ada jalur kereta api ya. Jalur kereta api peninggalan zaman Belanda, di mana jalur tersebut itu menghubungkan dari kota Bandung sampai ke Ciwidey, tepatnya sampai ke alun-alun Ciwidey dan juga ke sekitar daerah Pasir Jambu ya. Tapi jalur kereta api itu sudah sangat lama nonaktif, dan dengar-dengar ya, saya dengar kabar kalau jalur itu akan diaktifkan kembali oleh pemerintah. Tapi entah kapan. Itu wacananya seperti itu sih, saya pernah mendengar gitu. Tapi kalau sampai dibuka lagi jalurnya, itu membantu banget sih teman-teman. Ketika weekend gitu, kita kan pengen main juga ya. Orang Bandung pengen main ke Ciwidey kadang-kadang agak kagum karena biasanya malah sama macetnya gitu. Kalau sampai ada kereta jalur ke sini, berarti kita jadi punya opsi tambahan ya. Ngantri ya teman-teman di sini karena ada truk muatan di depan saya. Kosong, kita salip ya teman-teman. Ya, jadi kalau sampai dibuka lagi jalur kereta apinya, kita bakal kebantu banget sih ya, karena kita jadi lebih gampang, nggak capek juga, nggak harus nungguin macet juga, jadi lebih efisien sih. Nah, ini dia teman-teman, ada jembatannya, yaitu adalah jembatan kereta api yang menuju ke Ciwidey. Dia melintasi gunung, dia melintasi pegunungan ya teman-teman. Ada telolet, sepertinya habis pulang wisata di atas sana di Ciwidey. Di sebelah kiri ini sudah lama ya, saya lihat berkali-kali saya kesini, lihat memang banyak galian. Nggak tahu mau dibikin apa, mungkin mau dibuat jalan atau bagaimana, saya nggak kurang paham. Tapi di sebelah kiri ini memang sudah agak tandus ya teman-teman. Ciwidey itu dia lebih dulu maju daripada Pangalengan, waktu pembangunannya itu lebih cepat ya dia. Wisatawannya juga lebih dulu itu lebih banyak yang mengarah ke Ciwidey. Sekarang setelah Pangalengan hits ya, menurut saya keduanya berimbang ya teman-teman. Keduanya berimbang, sama-sama hits ya. Ciwidey hits, Pangalengan juga nggak kalah gitu. Tapi ya kekurangan di sini adalah jalannya kecil ya teman-teman. Kalau ada bus besar itu kita harus hati-hati ya, karena kan kalau bus belok atau enggak dia mau manuver, itu dia perlu banyak ancang-ancang. Jadi kalau kita lihat ada mereka dari jarak 8 meter, kita harus agak jaga jarak ya, apalagi jaraknya arahnya berlawanan. Nah, saya pernah dulu, saya pakai mobil nih dulu,
Saya pakai mobil kecil, pakai mobil city car gitu, lewat ke tipikal jalanan yang kelak-kelok kayak gini. Lalu saya papasan sama bus di belokan. Hampir saja saya ditabrak bus. Busnya bus besar, jadi dia mau nikung, cuman nikung sebenarnya, cuman dia kan butuh space banyak. Sedangkan momentum saya untuk ngebuang untuk jaga jarak itu udah habis gitu, karena dia tiba-tiba muncul gitu dari tikungan. Ya alhasil ya saya terpaksa ngebuang ke tanah ya, karena kan di pinggirnya ada banyak tanah gitu, tanah berbatu gitu kan, belum jadi trotoar tapi masih tanah berbatu ya. Saya ngebuang ke situ, dia agak luas, tapi kan jarak aspal dengan si tanah itu cukup tinggi, dan mobilnya mobil city car, mobil hatchback, mobil sedan yang ground clearance-nya juga nggak tinggi ya. Akhirnya bumper belakang lepas teman-teman. Ya itulah, tapi saya tetap bersyukur karena ya kita ngorbanin bumper, tapi kita selamat ya teman-teman, daripada kita crash sama bus amit-amit. Nah, jadi pelajaran buat saya sih, kalau ke daerah manapun gitu, kalau ada bus papasan, memang dia butuh ruang lebih gitu. Dan memang mungkin nah seperti ini dia butuh ruang lebih gitu. Usahakan jangan terlalu menengah kalau kita ada di arah berlawanan dengan bus itu gitu. Kalau dihitung dari jarak itu Ciwidey dan Pangalengan, kalau kita berangkat dari Bandung itu jatuhnya lebih cepat ke Ciwidey ya. Kita lewat Soreang, udah tinggal lurus terus, udah langsung nanjak ke sini. Kalau di Pangalengan kan kanan kirinya itu, kalau udah nyampe di daerah Cimaung, Cihideng itu kan lebih banyak pepohonan ya, tebing-tebing, jurang-jurang gitu. Dia masih perkebunan lah gitu, perkebunan warga gitu. Nah kalau di Ciwidey ini kanan kirinya udah mulai banyak rumah-rumah ya teman-teman. Jadi banyak pemukiman yang pinggir jalannya gitu. Dan menurut saya di sini jauh lebih padat sih. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it.
Oke teman-teman, kita isi dulu bensin ya, karena bensin saya habis. Kebetulan tadi antri di bawah, jadi saya rasa mendingan di atas gitu isinya. Ya udah, kita isi di sini dulu. Wah, ada antri juga. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Saya udah isi bensin, udah aman, tinggal gas sampai atas. Agak rame ya, padat. Harus tunggu dulu, tunggu kosong. Oke, kosong. Gaspol lagi kita. Teman-teman, kalau ke kiri ini itu bisa ke Pangalengan. Kalau teman-teman udah nonton yang episode touring motoran ke Pangalengan, nah saya kan pernah sebutin kalau dari Ciwidey bisa ke Pangalengan. Nah, dari jalan yang tadi itu teman-teman, jalan yang tadi itu bisa juga jalan yang ini depan saya ini, ke kiri ini, dia nyambung juga. Jalan itu bisa nyambung ke Gambung, lalu ke Riung Gunung, lanjut ke Hutan Pinus Rahong dan Situ Cileunca. Jadi keluar-keluarnya di Situ Cileunca ya. Lumayan jauh perjalanannya kalau lewat situ, tapi view-nya mantap. Disarankan pagi-pagi, ambil jam 5 pagi lah kalau teman-teman bisa, jam 5 pagi dari Bandung. Jadi subuh, nanti begitu nyampe di jalan di daerah Gambung itu udah mulai terbit nih matahari, itu mantep banget sih. Dan usahakan datangnya pas cuaca cerah, jadi cek dulu perakiraan cuacanya gitu. Seru banget lewat situ. Tapi kalau malam emang agak serem sih kalau sendirian atau cuman satu mobil doang atau satu motor doang gitu. Kurang asik sih, karena satu kita nggak bisa lihat apa-apa, dua juga kita minim penerangan di sana gitu. Jadi lewatnya tuh harus hati-hati lah. Belum lagi kalau kabut naik. Kalau ada kabut, saya pernah dulu pulang dari Pangalengan lewat situ pakai mobil, itu kabutnya tinggi kan. Nah itu bener-bener nyiksa sih teman-teman, karena kita di sana gak ada penerangan yang baik, terus juga jalannya baru dibenerin dengan jalan cor-coran beton ya, yang putih itu tuh, yang aspalnya aspal putih lah kalau bisa dibilang. Kalau ini kan aspalnya abu-abu grey, kalau itu putih. Nah di aspal yang kayak gitu juga masih minim marka jalan gitu, jadi kita harus hati-hati banget lah gitu, apalagi malam. Tidak disarankan malam lah lewat sana teman-teman. Subuh, pagi boleh gitu, itu asik banget.
antri dengan yang mau belok ini adalah ke arah Gunung Halu ya teman-teman. Kanan ini ke Desa Penyocokan, dilanjutkan itu bisa ke Gunung Halu. Dan kalau saya pernah cari di Maps, bisa juga sampai ke Cililin, sampai ke Raja Mandala ya. Waduh, hujan teman-teman. Ternyata nyampe atas malah hujan. Gerimis nih teman-teman, udah mulai gerimis. Ini di kiri ini adalah rumah makan Sindang Reret ya. Sindang Reret ini luas banget, cocok buat refreshing sama keluarga lah ya, jalan-jalan gitu. Karena lega, luas, permainannya banyak. Karena Sindang Reret ada di Lembang juga, banyak ya cabangnya. Sepertinya saya akan neduh dulu ya, karena nggak akan benar kalau nggak pakai jas hujan. Ini basah sampai atas, nggak akan enak. Kita naik dulu ke Alfamart. Jadi teman-teman, tadi hujan banget, jadi saya neduh dulu, dan ini ternyata kita nggak sampai tepat waktu ya. Jadi kita sampai di atas sudah maghrib nih, udah sore, udah malam. Mungkin next time kita akan balik lagi ke sini lebih pagi ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu vlog hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Wah teman-teman, ternyata lampu saya trouble ya. Sama sekali nggak terang, redup, dan saya nggak sadar ini sedari tadi. Jadi saya harus pulang gelap-gelapan ini. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away.